yang membuat ada semangat untuk membuat roti itu karena saya itu tidak mau terlihat sakit, karena saya tidak mau terlihat lemah. Saya harus kuat karena saya punya penumpang anak-anak dan suami gitu ya. Karena saya tuh dulu sekitar 14 tahun pernah mengalami kemoterapi. Paling tidak boleh bagi seorang pedagang, bagi seorang pengusaha kecil, menengah maupun ini mengatakan, kok nggak ada yang beli ya? Kok kenapa sih dagangan kita nggak ada yang laku? Sebenarnya itu tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena apa? Kalau Allah tuh kan maha mendengar, maha tahu bahwa rezeki itu kan tidak tertukar. Dengan berjualan roti ini mudah-mudahan manfaat untuk keluarga, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Tapi walaupun kendalanya memang sangat berat, ya dikatakan yang tadi kadang-kadang laku banyak, kadang-kadang tinggi. Tapi Bunda selalu bilang nikmati saja. .9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu pastinya. Ketemu lagi bareng Indah di program Melek Cuan yang bakalan bikin kamu melek terhadap cuan ataupun peluang-peluang usaha. Dan pastinya ini adalah program kolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung untuk pemberdayaan UMKM naik level. Dan hari ini Indah kedatangan UMKM yang sangat luar biasa yang bergelut di bidang bakery, pastry. Nah, kebetulan kita sudah ada ownernya. Kita sapa dulu ya, kita ketemu dulu. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Tadi OTW dari mana Ibu? Dari Ranca Ekek ke UPI, beres dari UPI jam 3 langsung OTW ke sini. Luar biasa, padat banget ya Bu ya. Iya. Padat banget agendanya, tapi meluangkan waktu untuk festival semuanya. Kita sharing-sharing bareng UMKM Deka Bake and Cake and Bakery. Cake and Bakery. Ibu, sebelumnya kita kenalan dulu. Dan Deka Cake and Bakery itu apa? Boleh diperkenalkan? Deka Cake and Bakery itu singkatan dari Dewi Kania Cake and Bakery. Oh, jadi singkatan dari nama Ibu sendiri. Jadi sudah berapa lama Bu? Sudah hampir 5 tahun lah. 5 tahun berjalan dari 2001 sampai sekarang. 2021. Iya. Dari 2021 sampai sekarang. Iya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di off record, Ibu juga latar belakangnya musik. Oh iya. Ini dari musik. Kemudian tiba-tiba ke UMKM. Gimana ceritanya Bu? Awalnya iseng-iseng. Pertama tuh anak saya kan dulu sekolah. Anak saya 4 laki-laki. Karena waktu itu anak saya tuh sekolahnya jauh-jauh. Jadi setiap hari saya bikin bekal makanan, bikin kue. Coba-coba nih, ternyata teman anak saya itu tertarik dengan makanan anak saya. Ini buatan siapa? Mamaku. Aku boleh pesan nggak? Boleh pesan. Nah, akhirnya anakku bilang, ada yang pesan tuh teman aku sekian-sekian, mau ada 10 orang, 20 orang, akhirnya sekelas yang pesan. Jadi akhirnya dari situ ketertarikannya. Asalnya dari iseng, jadi ya kesenangan terus, jadi kesenangan gitu. Mulai dari anak gitu ya, banyak yang suka, banyak yang pesan, hingga pada akhirnya ya udah deh jadiin bisnis deh. Iya. Nah, ketika mulai memilih untuk bisnisnya kan cake and bakery. Selain tadi repeat order dari anak-anak atau anak-anak suka, apakah Ibu memang suka juga di baking atau pastry kayak gitu? Suka, tapi pertama sih bergelutnya pada roti ya. Ada roti itu berbagai macam. Ada roti keju sosis, ada roti keju dalamnya daging, bakso dan sebagainya. Ada roti pisang keju dan segala macam. Pokoknya berbagai macam roti, berbagai macam rasa. Ya alhamdulillah banyak yang menikmati gitu. Dari kalangan anak saya sekolah SD, SMP sampai kuliah pun
sama kuliah di UPI pun pada pesan karena mungkin masalah enak itu masalah yang merasa yang mencicipi enak tidaknya, tapi karena budgetnya murah. Murah. Berarti pas awal ketika kuliah juga udah mulai bisnis nih, jualan roti sendiri gitu ya Bu ya? Iya, anak-anak mulai kuliah semester 1 tuh sudah mulai berani berjualan gitu. Padahal anak saya 4 laki-laki, anak Bunda tuh. Bun, kita jualan roti di kampus nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa ya. Dijual, ternyata ambil pertama 20, ternyata kesininya 50, ternyata banyak lagi dari kampus yang lain pesan lagi ya, menyebarlah jualan tersebut gitu. Oke. Ketika memulai usaha Bu, biasanya kan kalau usaha F&B tuh terkenalnya modalnya besar. Nah itu ada kendala nggak di sana Bu? Kalau masalah kendala mungkin ada ya, kendala karena dari harga pokoknya juga semacam terigu, telur dan sebagainya itu kan apalagi sekarang itu kan tinggi ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya, apalagi waktu zaman COVID ya, waktu COVID itu saya selalu menyarankan bahwa anak-anak jangan jajan di luar, biar Bunda yang bikin makanan di rumah. Oke, jadi ternyata mereka pun yang dari teman sekolah SMA, SMP, anak-anak saya yang masih SMP, SMA sama kuliah tuh, ternyata ya akhirnya selain COVID tuh, karena cuacana COVID gitu, suasana COVID, ya akhirnya sambil berjualan. Dan akhirnya mereka tuh teman-temannya pada antusias, akhirnya pada beli deh. Karena istilahnya makanan yang roti itu kan membuat kenyang ya. Betul. Membuat kenyang, jadi alhamdulillah dari situ mulai menyebar kemana-mana gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang banyak pesanannya, asalnya hanya di luar lokasi saja, Bandung gitu ya. Sekarang alhamdulillah banyak pesanan dari luar kota gitu, semacam Garut, Purwakarta gitu ya, Cianjur, Tasik gitu. Dan memang saya sengaja saya buat tuh bukan roti-roti yang dari terigu biasa ya, karena khusus dari roti ada semacam bermerek Falcon kan ya, terigu dari Falcon itu memang kekuatannya untuk roti itu sangat bagus gitu, dan sangat mengenyangkan juga. Itu bahannya juga sangat higienis dan bagus sekali untuk kesehatan, tidak berlemak tinggi gitu ya. Itu yang selalu saya pakai. Jadi walaupun istilahnya bahannya sekarang mahal, tapi Bunda tuh selalu mengutamakan yang penting anak-anak bisa menikmati sedikit untung, tapi bisa dinikmati bersama gitu. Luar biasa ya, tagline juga tuh, untungnya sedikit tapi bisa dinikmati bersama ya, bareng keluarga juga bisa mengenyangkan, apalagi kalau mahasiswa ya Bun ya. Dan ketika mulai bisnis sendiri kah atau ada partner juga Bun? Sendiri. Sendiri. Yang mengerjakan Bunda, yang istilahnya mengolah segala macam dari hal kecil apa itu Bunda sendiri. Dan yang mengapak-ngapak itu suami, anak-anak. Jadi satu keluarga itu kerja bareng lah, karena mereka juga kan istilahnya berbagi, menikmati, bisa ya bisalah untuk biaya sedikit buat nambah-nambah kuliah. Luar biasa. Jadi memang dari awal sendiri dibantu sama keluarga, support suami, anak, dan sampai sekarang dari 2021 sampai 2025 masih bertahan. Dan kalau bisnis awal tuh yang paling susah adalah bagaimana kita memperkenalkan. Apalagi kalau anak muda tuh jiwa-jiwa buat jualannya tuh kadang maju mundur, malu Nah ini gimana Bun, kalau Bunda dulu ketika memperkenalkan produk ke orang lain hingga pada akhirnya ya sekarang udah bisa keluar kota nih, gimana tuh? Awalnya Bunda posting di IG atau pertamanya di WA, di WA. Perkenalkan ke grup WA, biasalah ibu-ibu suka ada grup, macam-macam grup gitu ya.
tawarkan ini bisa buat cemilan makan siang, atau sarapan pagi untuk arisan segala macam. Ternyata dari mulut ke mulut itulah akhirnya nyebar kemana-mana gitu ya. Ya dari situlah mulai sedikitnya ada ya titik pesanan dari ya walaupun tidak banyak ya paling hanya sekitar 150 pieces gitu. Tapi itu suatu kepuasan tersendiri buat Bunda ya. Alhamdulillah ternyata ada yang menikmati, ada yang memberi yang mesen buatan kita nih gimana. Oh terusin aja Bun, terusin aja. Yuk kita bikin bareng-bareng ya seperti itu ya. Alhamdulillah gitu ya, itu rezeki memang. Tapi itulah kepuasan yang Bunda rasakan setelah tahu bahwa roti Bunda tuh banyak yang Suka. disukai dan dinikmati bersama. Oke, jadi ketika kita punya produk harus juga diperkenalkan ya Bun ya. Iya. Ya minimal di grup WhatsApp, di story Iya. WhatsApp supaya orang-orang juga pada tahu. Ketika Iya. orang tahu, mencoba, suka, repeat order. Iya. Iya, dan pastinya kalau ngomongin bisnis kan gak mudah aja ya Bun ya. Iya. Ya sekitar 5 tahun naik turunnya tuh ada. Ada, jelas ada. Hambatannya ada yang buat pasti kayak aduh capek nih, itu pasti ada juga. Nah Bun, kita akan bahas tapi di segmen selanjutnya. So stay tune terus X People di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Bunda Dewi dari DK Cake and Bakery. Kita masih ngobrolin tentang produk UMKM dari DK Cake and Bakery. Tapi sebelumnya kita akan ulik juga kisah inspirasinya, proses perjalanan bisnisnya. Tadi ya ngomongin bisnis Bun, nggak pernah mulus aja, ada naik turunnya, capeknya pasti. Apa Bun cerita yang bikin Bunda kayak capek nih atau naik turun bisnis di DK Cake and Bakery ini? Semua usaha pasti ada kendalanya ya. Betul. Ada kendala, ada pasang surutnya. Seperti yang pernah Bunda alami itu ketika konsumen agak menurun kan ya gitu. Kita nyimpen di toko nih, beberapa toko kita simpen yang biasanya laku minimal ya sisanya 1-2 itu wajar ya. Tapi terkadang juga ada yang simpen di toko sisanya masih banyak gitu. Tapi ya is okay gitu, bagi Bunda ini mungkin rezeki ya. Ini rezeki yang memang kita harus terima, dan memang Allah itu kan selalu memberikan rezeki itu tidak pernah tertukar. Betul. Ya. Dan terkadang kalau ada sisa itu Bunda selalu, tapi memang bukan berarti sisa itu sudah jelek gitu ya, tidak. Kalau sisa di toko-toko nih, Bunda nyimpan di toko A, B, C, D masing-masing 30 pieces roti, berbagai macam roti. Itu dari 5 toko itu mungkin terkumpul sisanya ada sekitar 20 gitu ya dari 5 toko itu. Alhamdulillah kadang-kadang Bunda suka lihat ya pedagang tukang beca lah atau gimana gitu ya. Suka Bunda bagi ini ada roti tapi masih bagus Pak, mau nggak? Oh mau. Ya alhamdulillah mereka juga bisa menikmati walau Bunda kasih gratis gitu ya. Nah itu suatu yang membuat terenyuh buat Bunda gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi berkah buat saya, buat orang yang dikasih sama saya, mudah-mudahan rezekinya juga bisa bertambah atau gimana. Tapi yang kendala itu karena kejadiannya waktu itu Bunda sakit gitu ya. Itu yang membuat ada semangat untuk membuat roti itu karena saya itu tidak mau terlihat sakit, karena saya tidak mau terlihat lemah. Saya harus kuat karena saya punya penumpang anak-anak dan suami gitu ya. Karena saya tuh dulu sekitar 14 tahun pernah mengalami kemoterapi. Karena saya tuh pernah menjalani kemoterapi karena
penyakit leukemia gitu ya. Tahun 2018 itu Bunda tuh diberhentikan oleh almarhum Profesor Imam Supardiman gitu ya, yang sekarang sudah almarhum. Itulah yang menjadi suatu kemujizatan dari Allah bahwa saya itu tidak boleh lemah. Saya harus kuat dengan cara gimana nih saya harus bisa membuktikan saya ini bisa dan mampu untuk memberikan suatu usaha yang bisa dinikmati orang bersama. Yaitulah padahal saya tidak ahli dalam membuat kue. Tidak ada channel untuk membuat roti itu seperti ini, kue itu tidak. Itu saya buat hanya sesuai dengan pikiran saya gitu ya, otodidak. Kayaknya bikin roti apa ya, seperti ini kali ya. Saya coba pertama roti keju dulu bikin. Ternyata bagus jadi ini. Nah, setelah saya kasih ke teman-teman, ke keluarga dulu, ke saudara, ke anak, ke suami. Enak, enak Bun, enak katanya gitu. Nah, setelah terus bikin lagi ternyata bagus juga nih kalau kita tawarkan ke yang lain. Nah, itulah dari awalnya dari anak saya. Bun, aku mau ngambil 5 ya, siapa tahu ada yang suka dengan teman aku. Ternyata temannya pun tertarik dengan roti yang buatan Bunda. Bun, kata teman aku, bisa nggak pesan besok yang roti keju sama roti pisang kejunya, pesan 5. Itu kan sudah menjadi suatu penyemangat ya buat Bunda. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, engkau berikan jalan kepada hamba dan keluarga hamba dengan berjualan roti ini, mudah-mudahan manfaat untuk keluarga. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Tapi walaupun kendalanya memang sangat berat, ya dikatakan yang tadi kadang-kadang laku banyak, kadang-kadang tinggi. Tapi Bunda selalu bilang nikmati saja. Jadi kita tidak boleh mengeluh, jualan kita meninggal laku-laku. Itu paling tidak boleh bagi seorang pedagang, bagi seorang pengusaha kecil, menengah maupun ini, mengatakan, kok nggak ada yang beli ya? Kok kenapa sih dagangan kita nggak ada yang laku? Sebenarnya itu tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena apa? Kalau Allah itu kan maha mendengar, maha tahu bahwa rezeki itu kan tidak tertukar. Siapa tahu sekarang tidak laku, siapa tahu nanti minggu berikutnya pada laku, ada yang mesan kan. Betul. Itu membuat energi positif dalam diri kita kan menjadi lebih semangat lagi kan. Itu yang selalu Bunda tanamkan buat kepada anak-anak, juga untuk diri Bunda sendiri gitu. Menarik. Bunda sempat kemoterapi. Iya. Pasti kesehatan juga sampai sekarang masih harus menstabilkan, Bunda. Yang penting menjaga imun saja. Menjaga imun, bijaksana pada diri sendiri. Jangan merasa kita sudah sembuh berarti kita hebat, tidak. Tapi kita selalu istilahnya bertafakur diri saja. Masya Allah. Dan menarik ya, ternyata ketika kita memulai bisnis, tadi bisa jadi penyemangat ya Bun ya. Dan juga bisa bantu banyak orang pastinya. Dan Bun, ini juga aku penasaran juga ya, kan latar belakang Bunda itu di musik, kemudian juga lulusan musik, kemudian pindah menjadi seorang pengusaha. Apa bedanya Bun? Vibes-nya tuh kan biasanya pengusaha tuh kalau musik nanti kerja jadi seniman atau entertain. Kalau pengusaha kan beda banget tuh. Ngelola keuangan, bikin produksinya, marketingnya. Sebenarnya kalau di musik itu awalnya waktu masih sekolah, ya istilah remaja lah kayak anak-anak sekarang. Itu saja dari hobi ya, dari hobi. Tidak tergambar saya masuk ke pendidikan musik itu di Jogja itu tidak terbayangkan. Cuma entah mungkin jalannya saya harus kuliah di sana, dan ternyata setelah di musik saya pernah mengajar di sebuah SMA, di SMA 5 tahun, di SMP 15 tahun, tapi di Purwakarta ya. Tapi karena karena ada komitmen bahwa
kita mencari surganya Allah kan segala apapun itu, bahwa surga istri itu ada di tangan suami. Betul. Surga istri ada di tangan suami, karena suami berkehendak menginginkan istrinya untuk menjaga anak-anak. Bunda tidak merasa sesal atau marah atau kesal atau gimana untuk berhenti bekerja, resign dari sebagai seorang guru, gitu. Dan akhirnya ya seperti inilah Allah memberikan, qadarullah, Allah memberikan saya titipan anak 4 laki-laki semua, gitu. Dan alhamdulillah semua ternyata tergantikan apa yang pernah Bunda alami itu, yaitu anaklah sebagai penyemangat. Dan suami pun memberikan respon yang tinggi, karena ternyata walaupun seperti ini anak-anak tetap bisa sekolah, bisa kuliah, bisa ini gitu. Dengan seperti berjalannya air mengalir saja gitu. Luar biasa. Jadi patuh kepada suami. Pada akhirnya ketika jadi pengusaha kan anak bisa keurus ya Bun ya. Usaha bisa tetap jalan juga. Ini jadi salah satu pilihan nih untuk ibu-ibu gitu, untuk para perempuan yang nantinya akan menjadi seorang istri, jadi pengusaha, bisnis, bisa di rumah aja gitu ya. Itu jadi pilihan untuk kita bisa menyeimbangkan antara di rumah dengan pekerjaan ya. Luar biasa Bun. Dan pastinya People juga udah penasaran banget produk dari Deka Cake and Bakery itu ada apa aja. Kita bakalan bahas Bun, tapi di segmen selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel, Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel, Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Bunda Dewi dari Deka Cake and Bakery. Kita masih ngobrolin nih lebih dalam tentang Deka Cake and Bakery. Di segmen pertama dan segmen kedua kita udah tahu latar belakangnya, udah ngobrol deep banget nih X People. Nah sekarang kita pengen tahu produk dari Deka Cake and Bakery itu ada apa aja Bun? Yang utamanya sih roti ya. Roti itu bermacam-macam rasa, ada roti keju rasa pizza, ada keju rasa barbecue, tapi dalamnya sosis dengan keju dan mayones, saus mayones yang berbentuk istilahnya asin ya. Ada juga yang roti manis semacam roti pisang keju coklat, pisang strawberry coklat, pisang blueberry, atau banyak lagi gitu ya, ya gitu. Itu karena apa? Itu dia, karena roti itu selain higienis juga bisa mengenyangkan, dan tentunya bisa sehat, karena pembuatan roti itu kan pakai susu. Betul. Gitu ya, pakai susu, dan tidak sembarangan kan roti itu, antara enteng dan bangga gitu ya. Nah, yang keduanya saya tuh yang difavoritkan itu berbagai macam risol. Risol itu ada risol soldier, ada risol mayones, ada risol isi ayam, dan ada risol isi sosis rasa mayones gitu. Oke, berarti Bunda juga ini menyediakan snack box atau gimana? Menyediakan. Jadi kalau snack box itu tentunya siapapun bisa pesan, karena dengan terbuka itu di budgetnya ada yang bisa di antara 6.000 sampai 7.500. 6.000 udah dapat snack box? Iya, 6.000. Tapi mungkin ya dapat 3 kue gitu. Lumayan itu Bun. Snack box, snack risol, roti, ada apa lagi Bun? Risol, roti, dan
makanan istilah kue-kue basah lah gitu, semacam lapis, semacam lemper atau bacang dan sebagainya, kue-kue yang manis semacam kue putu ayu, donat dan sebagainya gitu, banyak gitu. Banyak lagi. Berarti kue-kue basah juga. Ada. Produksinya itu by order atau ada warung offline store-nya gitu, Bun? By order. By order gitu. Semacam kemarin ada acara arisan keluarga, tapi mungkin arisan keluarga di luar gitu. Itu sampai pesan snacknya sekitar 150 snack ya, yang isinya satu dus itu di harga 12.000, 2.000 itu komplit. Ada 6 macam snack gitu ya, ada 6 macam snack gitu. Jadi ya alhamdulillah, walaupun mungkin bisa dikatakan harganya miring atau tinggi ya, memang karena budget sekarang harga pokoknya kan lumayan tinggi. Betul. Nah, lumayan tinggi gitu. Iya, menarik banget, Bun. Tadi berbicara mengenai bahan pokok yang lumayan tinggi, kan struggle seorang pengusaha atau tantangan ya seorang pengusaha itu adalah ketika bahan bakunya tinggi, mau naikin harga sulit gitu ya. Iya. Tapi kalau gak dinaikin nanti gak ada untungnya gitu, atau untungnya dikit. Itu gimana, Bun? Ya itu dia yang tadi Bunda katakan, bahwa walaupun sedikit yang penting mayeng gitu. Sekarang nih harga terigu Falcon sekilonya sekitar, yang asalnya 12.000 sekarang jadi naik 14.000 atau 15.000 gitu. Gimana nih caranya Bunda tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi bahan-bahan gula dan sebagainya, tetap takaran sama, cuman mungkin hanya yang penting ada untung sedikit tapi bisa berjalan lancar gitu ya, tidak memutar ini sedikit, kita kurangi timbangannya, kita kurangi sosisnya seperti ini dan sebagainya, atau kurangi mayonesnya atau diganti dengan mayones yang agak murah gitu ya. Kayaknya kasihan banget gitu. Karena apa? Yang dijaga kan rasa. Betul, kualitas, rasa, dan tentunya belum tentu dengan harga bahan murah bisa tahan 2 atau 3 hari. Sedangkan harga itu kan tidak membohongi ya. Dengan harga yang memang sudah paten dan sudah bagus, dengan bahan-bahan yang memang kualitasnya baik, itu bisa membuat pertahanan bahan kue-kue itu menjadi baik dan tidak mengecewakan gitu. Itu yang selalu Bunda bikin, Bunda produksi gitu, apapun itu gitu. Walaupun untungnya kecil, tapi kalau konsisten dilakukan terus menerus ya lumayan juga ya, Bun ya. Lumayan juga. Tadi juga sempat di spill produknya juga sudah ke luar kota. Itu produk yang mana, Bun, berarti? Itu produk keluar kota itu roti sama risol. Tapi kebanyakan tuh yang pesen tuh semacam solger tuh risoles burger, yang isinya sayuran sama daging sapi. Itu yang dikirim tuh berbentuk frozen kah atau yang ada, Bun? Tentunya berbentuk frozen. Dan alhamdulillah kalau sudah di frozen kan itu kekuatannya sampai sebulan lebih juga tuh kuat ya. Malahan saya menyimpan frozen itu sampai 3-4 bulan juga tetap baik gitu ya, karena saya masukin ke freezer semua. Terus ya yang paling banyak itu pesanan roti. Jadi karena mungkin yang saya tuh kok kenapa pakai terigunya bukan terigu cakra atau terigu segitiga biru atau yang lain. Karena apa? Bukan tidak mencintai produk ini ya, Indonesia. Cuman ya memang bahan-bahan roti-roti yang ada di toko-toko elit, toko-toko yang terkenal, semacam
tidak bisa disebutkan namanya ya. Itu memakai roti yang memang khusus terigu untuk roti gitu. Jadi memang itu tidak tahu, padahal Bunda sendiri tidak dikasih tahu inilah terigu yang untuk roti sama orang ini. Tidak, padahal itu hanya sepintas aja. Kayaknya ini apa? Ini terigu untuk bahan roti. Oh, coba ya. Nah, itulah setelah dicoba di toko tersebut, setelah dicoba ternyata bagus rotinya. Malahan bisa bertahan, bisa berkembang bagus, bisa bertahan lebih dari 3-4 hari. Oke. Berarti benar-benar menjaga kualitas juga ya Bun ya, dengan bahan-bahan premium supaya awet. Iya. Ya, luar biasa Exipel. Berarti Bun, kalau range harga itu dari berapa kalau yang roti itu? Kalau roti itu dari harga, jangan kaget ya. Dari harga 3.500 sampai 5.000. 3.000 murah Bun. Iya. Affordable. Murah sih, bukan affordable. Itu roti apa Bun berarti? Kalau roti yang berbasis roti keju, roti sosis keju, mayones, roti abon, itu di sekitar 5.000. Tapi kalau roti pisang keju, coklat atau strawberry keju coklat itu ada yang di 3.500 gitu. Tapi ada juga roti yang rasa pizza itu Bunda jual 3.500. Oh. Dan kalau misalkan nih ada orang-orang yang pengen beli, apa Bunda juga support di misalkan toko-toko ini kue basah kah atau enggak? Bunda menitipkan kue sederhana saja ya Bunda, tidak muluk-muluk. Bunda hanya menitipkan di toko-toko kue yang biasa, yang sederhana gitu ya. Kan suka ada tuh toko kue yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Karena tidak, oh ini harus ke Holland Bakery atau gimana, tidak ya. Bunda hanya sifatnya saling membantu, saling kebersamaan. Kita ini sebagai pengusaha UMKM yang harus betul-betul kita saling membantu, saling merangkul dan saling memberikan support pada setiap pelaku UMKM. Betul. Jadi egonya sih pengen ditipin ke toko-toko yang semacam yang besar, yang elit gitu ya, atau ke kita selusup ke Indomaret, kemana nitipin roti dan sebagainya. Kayaknya masih banyak deh pedagang-pedagang yang sesederhana mungkin yang jualan kuah itu. Ya sama-sama kita ambil sedikit-sedikit lah gitu ya. Semacam Bunda jual risol nih, soldier. Itu dari Bundanya harganya 2.000 gitu ya, dijual sama ibu warungnya 2.500. Kayaknya kita saling berbagi sudah enak gitu ya, karena berbagi itu bisa dinikmati dalam hati. Gitu. Aduh, quotes nih, Exipel, berbagi itu bisa dinikmati dalam hati. Berarti kalau sekarang available-nya di warung-warung di Ranca Ekek ya Bun ya? Ranca Ekek, di warung-warung di sekitar Ranca Ekek dan sekitar Kota Bandung juga ada. Tapi itu dicarinya pedagang-pedagang yang sederhana ya gitu. Kan suka banyak tuh di pinggir-pinggir jalan tukang jualan kue basah, kue ini, yaitu Bunda selalu nitipin ke sana. Terus kadang-kadang dari sekolah pun suka banyak pesan, karena apalagi di Ranca itu kan banyak sekolah yang full day ya. Itu nggak tanggung-tanggung kalau pesan roti sandwich itu. Roti sandwich itu paling sedikit 350 pieces. Itu bikin roti sandwich ya, ada sayurnya, ada kejunya, ada telurnya kan, itu ada sosisnya. Jadi mungkin itulah yang membuat kenyang anak-anak sekolah gitu ya. Jadi antusias, alhamdulillah gitu, dari sekolah-sekolah juga banyak yang pesen gitu ya, dari sekolah-sekolah. Dan Bunda tidak karena dari sekolah nih kita naikin aja lah dari harga 3.500 jadi harga 6.000, tetap aja segitu.
gitu. Oke, luar biasa ya ex people. Dan pastinya Bun, kalau jualan pasti ada testimoni ya deh. Iya. Dan Bunda tadi jualan atau buat kue, buat cake itu jadi salah satu semangat juga. Nah kita juga pengen tahu, ada gak sih testimoni dari konsumen yang buat Bunda jadi makin semangat dan bersyukur ada di bisnis ini? Kita akan ulas ex people tapi di segmen selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Bunda Dewi dari Deka Cake and Bakery. Kita masih ngobrolin nih tentang produk dari Deka Cake and Bakery. Nah kalau ngomongin tentang jualan kan pasti ada testimoni dari konsumen. Tadi menarik banget ya, jualan, bikin kue itu jadi semangat bagi Bunda untuk ya tetap semangat menjalani hidup. Tadi juga ada ujian di tahun 2018 ya Bun ya, yang kemo terapi, dan alhamdulillah saat ini itu jadi semangat Bunda untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan dan juga berbagi kepada orang lain lewat bisnis Deka Cake and Bakery ini. Bun, ada testimoni yang buat Bunda susah untuk melupakannya, kayak wah merasa bersyukur banget nih di bisnis ini, atau kayak seneng gitu? Kalau masa testimoni ya, pertama testimoni itu waktu ada acara keluarga. Disangkanya mungkin itu kue-kue tuh Bunda beli dari toko-toko yang lain gitu ya. Pokoknya berbagai macam buatan Bunda simpen di meja. Ini beli di mana? Kapan? Toko mana? Bisa pesen nggak? Cina gitu ya. Padahal dalam hati itu buatan aku padahal gitu ya. Itu buatan aku padahal. Terus anak saya bilang, nggak beli, itu buatan Bunda yang bikin dari kemarin. Bunda bikin roti, bikin kue. Nah dari situ mereka langsung pada seolah-olah haru gitu ya, pada ya ampun kok bisa ya Cina bikin kue seperti, nggak nyangka. Padahal nggak kelihatan bahwa mama kamu itu, bunda kamu itu bisa bikin kue. Padahal mah bunda kamu itu dianggapnya nggak bisa apa-apa. Itu yang membuat saya terharu, ya Allah ternyata mereka bisa menikmati, dan ternyata mereka sangat antusias mensupport gitu ya, mensupport bahwa ternyata orang melihat seorang itu tidak bisa dilihat dari luar. Dan potensi seseorang itu tidak bisa dilihat dari gerak-gerik atau anatomi tubuh sendiri, tapi dilihat dari jiwa hati yang sebenarnya gitu. Karena Allah itu menciptakan manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi ya seperti itu yang membuat Bunda seolah terpacu untuk selalu memberikan testimoni pada siapapun yang mau merasakan karya Bunda sendiri. Cuman maaf aja untuk sekarang karena pulang dari kampus, jadi nggak bawa sampel atau testimoni. Cuman kalau Bunda itu istilahnya kayaknya lebih seperti nggak bisa ucapan dengan kata-kata, kalau memberikan testimoni pada orang-orang di sekitar untuk merasakan hasil karya saya ini. Enak tidaknya itu terserah kalian bisa menikmati. Gitu aja kalau Bunda. Yang terpenting dan yang buat bahagia ketika kita buat sesuatu itu adalah bisa dinikmati ya Bun ya. Iya, bisa dinikmati, orang-orang senang, orang-orang kenyang juga, apalagi di F&B. Apalagi Bunda juga tadi bisa berbagi ya kepada orang-orang, walaupun susah nih, kondisinya susah, tapi bisa untuk berbagi. Luar biasa Bun. Berarti kalau mau order ini udah ada sosial media kah atau gimana Bun? By WA.
By WA. Boleh dong Bun di-spill WA-nya. Ya boleh ke 0812 14 85 7393. Iya. Iya gitu. Ex-people dicatat kalau di sosial media sudah ada Bun? Kalau sosial medianya? Baru dicoba di IG kemarin. Karena saya tuh kurang kurang minat kalau di IG ya. Iya. Kurang pede, bukan kurang minat, kurang pede saja. Cukup di WA saja, tapi alhamdulillah orang sudah tahu gitu. Karena dari mulut ke mulut itulah yang menjadi penyebar info tersebut tentang Kick and Bakery. The gitu. power of mouth gitu ya. Kekuatan dari mulut ke mulut tuh jadi lebih kuat sebenarnya. Apalagi ibu-ibu, bunda-bunda dari satu arisan ke arisan lain. Iya gitu. Ya seperti gitulah kadang-kadang. Bun, nanti ada acara arisan keluarga, pesen kue ya. Yang jelas, jadi anehnya tuh kok kenapa lebih menikmati roti sama risol daripada kue-kue basah yang lain gitu padahal. Pokoknya pengen risol yang manis sama yang asin ya. Oke. Sudah gitu. Seperti gitulah gitu. Kalau di Ranca Ekek tepatnya di daerah mana Bun? Di Kencana. Jalan Kencana? Di Perum Kencana, Jalan Sedap Malam 2 nomor 21. Oke, Perum Kencana, Jalan Sedap Malam 2 nomor 21. Iya. Kalau mau order langsung deh atau mau silaturahmi main ke Bunda gitu. Itu nanyanya apa Bunda Dewi gitu? Iya. Cukup Bunda Dewi saja Oke, gitu. Bunda Dewi. Jadi nanti di Perum Kencana. Iya. Jadi kalau ex-people pengen order langsung deh sambil main ke Ranca Ekek, boleh banget nanti ke Perum Kencana, tapi WhatsApp-nya dulu ya Bun ya, bisa gak ada orang. Oh iya, soalnya untuk sekarang ini lebih sering ke UPI sih ya. Lebih sering ke UPI dari hari Senin sampai Jumat gitu. Kecuali liburnya Sabtu sama Rabu. Nah ini cocok banget kalau ex-people wargi UPI Gerger Kalong Sari Jadi Setia Budi gitu mau janjian juga boleh banget ya Bun ya ketemu nanti di UPI. Pesannya nanti ketemuan di UPI kayak gitu. Dan Bun sebenarnya kalau ngobrol pengen panjang sih Bun. Banyak banget ini pertanyaan yang pengen ditanyakan ke Bunda. Tapi karena keterbatasan waktu, nah terakhir deh Bun, pastikan setiap bisnis pasti ada harapannya. Nah kira-kira harapan Bunda untuk DK Cake and Bakery 5-10 tahun ke depan itu akan seperti apa dan apa yang harapan saya DK Cake and Bakery ini bisa terjangkau pada masyarakat kalangan bawah, menengah, bawah ke atas juga bisa ya. Karena harapan saya satu, ingin bersosialisasi dengan produk saya ini dan meningkatkan kesejahteraan bersama gitu. Memberikan istilahnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau memang Bunda punya perusahaan roti nanti, ingin membantu orang-orang untuk mendapat penghasilan dari gitu. Amin. Kita doakan DK Cake and Bakery punya perusahaannya, punya pabrik rotinya. Tapi sekarang masih gak apa-apa bertahap. Nanti yang melanjutkan anak-anaknya ya. Amin. Amin. Luar biasa Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Terima kasih juga sudah berbagi kisahnya, kisah inspirasinya. Amin. Dan jangan lupa juga ex-people nyobain ya produk-produk dari DK Cake and Bakery. Kalau tadi Instagramnya udah ada, boleh di-spill Bunda? Namanya, username-nya? Kania Dewi Kania. Oh, Kania Dewi Kania. Boleh dikepoin juga ex-people. Dan tadi nomor WhatsApp-nya boleh di-spill lagi sekali lagi Bunda? 0812 14 85 7393. Nah itu ya ex-people catat. Jadi buat kamu yang pengen nyobain produk-produk dari DK Cake and Bakery, langsung aja catat, langsung aja kontak Bunda. Terus nanti cobain kalau lagi ke Ranca Ekek juga bisa main ke Perum Kencana. Iya. Kencana atau bahkan karena Bunda sering banget nih mobilisasi ke UPI, boleh banget janjian ya Bun ya di UPI dari pagi sampai sore kah Bun?
Eh, dari pagi sampai sore. Oke, dari pagi sampai sore Bunda ada di UPI. Mau sambil ngobrol juga ya, barangkali ketemu sama Bunda silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Apalagi anak mahasiswa kan butuh banget pengganjal ya Bun ya. Cocok roti dari Bunda di DKKN Bakery. Sekali lagi Bunda, terima kasih. Sama-sama. Sukses. Ya. Oh iya Ki. Sukses terus Bunda DKKN Bakery. Semangat terus. Semangat. Ya, nanti kita main-main lah ya Bun ya ke Rancaikek. Iya. Dan terima kasih juga Ex-People sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir. Buat kamu yang merasa bahwa oh ini obrolan kita bermanfaat banget nih, harus di-share. Share aja ya. Share video ini, video YouTube ini ke teman-teman kamu, ke bestie kamu atau orang-orang yang baru mulai usaha nih, supaya makin semangat, supaya makin melek terhadap cuan dan peluang usahanya Ex-People. Dan jangan lupa juga di-subscribe juga tuh ya. Klik tombol merahnya di YouTube kami di @xchannel909fm. Tombol loncengnya juga dinyalain supaya kamu gak ketinggalan video-video dari kami. Dan kita akan ketemu lagi dalam program Melek Cuan episode berikutnya. Terima kasih. Dah.